Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sir Jamie. Hari ini kita akan mereview atau mengulas kembali soal Olimpiade Biologi untuk persiapan OSP tahun 2023 dalam bidang anatomi dan fisiologi tumbuhan bagian kedua. Oke, perhatikan keterangan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 11 sampai 14. Model di bawah ini menunjukkan fenomena dominansi apikal pada tumbuhan yang diatur atau diregulasi oleh auksin dan gula. Ini gambarnya, ini adalah tumbuhan yang utuh atau intact, sedangkan ini yang di sebelah kanan adalah tumbuhan yang sudah dipotong atau diputus. Nah, perbedaan lebar pada garis menunjukkan kelimpahan atau abundance, sedangkan garis putus-putus menunjukkan konsentrasi yang rendah. Oke, pertanyaannya ya. Berdasarkan model di atas, tentukan apakah pernyataan pada soal nomor 11 sampai 14 berikut ini benar atau salah. 11. Hormon auksin merupakan satu-satunya hormon tumbuhan yang berperan dalam menginduksi atau merangsang perkembangan tunas aksilar. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa yang menginduksi atau merangsang perkembangan tunas aksilar selain auksin adalah gula. Nah, selain itu, hormon sitokinin juga berperan dalam pertumbuhan tunas aksiler atau di bagian percabangan ya. Oke, kemudian soal nomor 12. Model di atas menunjukkan bahwa hormon auksin memiliki efek atau pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan gula pada proses dominansi apikal. Kira-kira apa jawabannya, guys? Nah, nomor 12 jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Nah, model di atas tidak menunjukkan efek dominansi auksin terhadap gula. Nah, karena gula di atas merupakan faktor yang dipengaruhi oleh auksin. Ketika auksin ada, maka gula akan menuju tunas aksiler sedikit karena banyak gula yang menuju ke bagian pucuk atau apex atau apikal. Nah, ketika auksin tidak ada akibat pucuk dihilangkan atau didekapitasi, otomatis gula akan banyak menuju tunas aksiler atau percabangan. 13. Dekapitasi atau pemotongan atau pemutusan akan menghilangkan kebutuhan gula apikal dan mengakibatkan tumbuhnya tunas aksiler. Nah, otomatis berdasarkan statement ini jawabannya adalah benar. Nah, sesuai dengan gambar bisa kita lihat bahwa proses dekapitasi atau pemotongan akan menyebabkan transport gula yang lebih tinggi ke tunas aksiler sehingga akan menyebabkan pertumbuhan tunas aksiler. Nah, kemudian nomor 14, pertumbuhan tunas aksiler pada batang yang didekapitasi atau dipotong akan menjadi sumber auksil yang baru. Nah, kira-kira apa jawabannya, guys? Nah, sudah pasti jawabannya adalah benar. Alasannya apa? Nah, karena tunas aksiler akan membuat pucuk cabang sehingga menghasilkan hormon auksin. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, lanjut. Soal nomor 15 sampai 18. Perhatikan diagram di bawah yang menunjukkan skema transport gula oleh pembuluh floem atau pembuluh tapis di bagian daun. Ini gambarnya ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, tentukanlah apakah pernyataan pada soal nomor 15 sampai 18 berikut ini benar atau salah. 15. Seperti halnya proses pengangkutan atau transport air di pembuluh silem, proses pengangkutan hasil fotosintesis terjadi pada sel-sel mati. Kira-kira apa jawabannya, guys? Nah, jawabannya adalah salah. Alasannya apa?
Nah, karena pengangkutan hasil fotosintesis dilakukan oleh floem, yaitu sel hidup, bukan oleh silem atau sel mati. Nah, kita mengetahui bahwa floem itu berfungsi sebagai proses pengangkutan hasil fotosintesis kan. Nah, floem itu termasuk sel hidup, sedangkan silem adalah sel mati. So, jawabannya adalah salah. Karena proses pengangkutan hasil fotosintesis oleh floem itu terjadi pada sel-sel hidup ya, bukan pada sel-sel mati. 16. Hasil fotosintesis ditransportasikan atau diangkut dari sel-sel mesofil ke komponen pembuluh tapis secara simplas dan apoplas. Nah, apa jawabannya? Jelas jawabannya adalah benar. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini guys, bahwa transport atau pengangkutan menuju pembuluh tapis atau floem dilakukan secara simplas maupun apoplas. Nah, apa itu simplas? Nah, simplas itu adalah pengangkutan air beserta zat-zat terlarut pada tumbuhan melalui sitoplasma. Sedangkan apoplas adalah pengangkutan air dan zat-zat terlarut pada tumbuhan melalui dinding sel atau ruang antar sel. Sehingga jawabannya adalah benar ya. Nah, bisa secara simplas maupun apoplas. Nah, selanjutnya soal nomor 17. Pengangkutan gula melalui sitoplasma membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Nah, alasannya adalah transport gula melalui sitoplasma akan melewati plasmodesmata. Transport gula tadi atau sugar ini melalui sitoplasma akan melewati yang namanya plasmodesmata antar sel sehingga tidak memerlukan transport aktif atau tidak membutuhkan energi atau ATP. Berarti dia bisa secara transport pasif saja tanpa membutuhkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, soal nomor 18. Konsentrasi gula pada komponen pembuluh tapis dan sel pengantar lebih tinggi dibandingkan dengan sel-sel mesofil. Nah, kira-kira apa jawabannya? Sudah pasti jawabannya adalah benar. Nah, alasannya apa? Nah, konsentrasi gula pada floem atau pembuluh tapis dan sel pengantar akan lebih besar karena mengakumulasi atau menimbun banyak gula dari berbagai jaringan mesofil. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nah, selanjutnya soal nomor 19 sampai 22. Perhatikan keterangan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 19 sampai 22. Fotoperiodisme merupakan faktor yang sangat penting dalam menginduksi pembungaan atau androgenesis pada tanaman, baik tanaman hari pendek atau short day plant atau SDP, maupun tanaman hari panjang atau long day plant atau LDP. Untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap induksi pembungaan, maka dibuat rancangan atau desain percobaan sebagai berikut. Nah, ini adalah rancangannya ya. Desain percobaan untuk pengaruh cahaya terhadap proses induksi pembungaan ya. Nah, tentukan apakah pernyataan pada soal nomor 19 sampai 22 berikut benar atau salah. 19. Perlakuan 1 dan 2 akan menginduksi pembungaan pada tanaman SDP dan LDP. Nah, kira-kira apa jawabannya guys? Nomor 19 ini. Nah, tentu saja jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Nah, perlakuan 1 dan 2 yang ini, perlakuan 1 dan 2 ini keduanya hanya akan menginduksi pembungaan pada salah satu bunga SDP atau LDP, bukan dua-duanya. Jadi perlakuan 1 dan 2 ini hanya dapat menginduksi atau merangsang pembungaan pada SDP atau tanaman hari pendek atau LDP saja atau tanaman hari panjang. Tidak kedua-duanya ya. Nah, nomor 20. Perlakuan 3 dan 4 hanya akan menginduksi pertumbuhan vegetatif pada tanaman SDP atau tanaman hari pendek.
Kira-kira apa jawabannya, guys? Jawabannya adalah benar. Alasannya apa? Nah, tanaman SDP atau tanaman hari pendek membutuhkan malam yang panjang sehingga perlakuan 3 dan 4 tidak dapat menginduksi pembungaan pada tanaman ini. Nah, selanjutnya nomor 21, perlakuan 5 dan 6 akan menginduksi pembungaan pada SDP atau tanaman hari pendek. Tentu saja jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Nah, perlakuan 5, treatment 5 tidak akan menginduksi pembungaan SDP atau pembungaan pada tanaman hari pendek karena rasio malam dan siangnya adalah sama, ya kan? Ini pada waktu terang atau siang dan gelap atau malam di sini rasionya sama sehingga perlakuan nomor 5 ini tidak dapat menginduksi pembungaan pada short day plant atau tanaman hari pendek. Nah, soal terakhir nomor 22. Pada fotoperiodisme, panjang periode gelap merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan dengan panjang periode terang. Nah, kira-kira apa jawabannya, guys? Jawabannya adalah benar. Ya, cukup jelas ya. Jadi di sini pada proses fotoperiodisme, panjang periode gelap itu pada waktu malam hari merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan pada panjang periode terang pada siang hari. Ya, berdasarkan diagram ini. Demikianlah pembahasan soal Olimpiade untuk mata pelajaran biologi ya bidang anafisto. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan. See you.